Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Baria dengan NIM D1C121015. Di sini saya akan membuat video presentasi mengenai mata kuliah teknik pengeringan. Pengeringan merupakan metode pengawetan dengan cara pengurangan kadar air dari bahan sehingga daya simpan dari bahan tersebut dapat diperpanjang. Panjangnya daya simpan dapat terjadi karena aktivitas mikroorganisme dan enzim menurun. Hal ini terjadi karena jumlah air yang dibutuhkan untuk aktivitas enzim tersebut tidak cukup. Selanjutnya, tujuan dari pengeringan yang pertama yaitu adalah pengawetan. Selanjutnya yaitu dapat mengurangi volume dan berat dari produk sehingga memudahkan dan menghemat biaya pengangkutan, pengemasan, dan juga penyimpanan. Prinsip pengeringan. Pengeringan terjadi dari pindah panas dan difusi air atau pindah massa. Prinsip pengeringan juga melibatkan dua kejadian, yaitu panas harus diberikan kepada bahan yang akan dikeringkan dan air harus dikeluarkan dari dalam bahan. Pemilihan jenis alat pengering dapat dilihat berdasarkan bentuk bahan yang akan dikeringkan, sifat bahan, sifat produk yang akan diinginkan, dan juga harga produk akhir. Berdasarkan bentuk bahan yang akan dikeringkan, itu dapat dilihat apakah bahan tersebut cair, pasta, slurry, pulp, cairan kental, agregat besar ataupun kecil. Berdasarkan sifat bahan, apakah bahan tersebut sensitif terhadap oksidasi, peka terhadap suhu, dan lain-lain. Berdasarkan dari sifat produk yang diinginkan, apakah bubuk, instan, bentuk tidak berubah. Selanjutnya, berdasarkan harga produk akhir, apakah harganya murah, sedang, ataupun mahal. Terdapat 3 tipe dasar proses pengeringan. Yang pertama yaitu pengeringan matahari. Yang kedua yaitu proses pengeringan atmosferik, di mana di sini ada sistem batch dan juga ada sistem continue. Yang ketiga yaitu pengeringan subatmosferik, di mana ada pengeringan vakum dan juga pengeringan beku. Jenis pengeringan yang pertama yaitu adalah sun drying, di mana dengan metode ini menggunakan sinar matahari terbatas pada iklim panas dan kelembapannya rendah. Aplikasinya yaitu ada prune, anggur, kurma, aprikot, pir. Kadar air buah-buahan yang dapat dikeringkan pada metode ini yaitu lebih besar dari 15%. Umur simpan dengan metode ini sangat terbatas. Pengeringan dengan metode ini sangat lambat dan juga tidak cocok untuk produk dengan mutu yang tinggi. Produk akhir sering terkontaminasi debu, kotoran, dan juga serangga. Tipe pengeringan yang kedua yaitu adalah solar drying, di mana metode ini menggunakan energi matahari secara tidak langsung. Biasanya hanya menggunakan energi matahari saja ataupun energi matahari merupakan energi tambahan. Pengeringan ini lebih cepat dibandingkan dengan pengeringan menggunakan sun drying. Tipe pengeringan yang ketiga yaitu adalah flame drying, di mana dengan menggunakan udara panas atau pembakar gas pada bagiannya terdapat pada bagian bawah. Udara panas dialirkan pada bagian atas tempat produk yang akan dikeringkan. Yang keempat yaitu adalah cabinet drying, di mana tipe pengeringan ini adalah dengan menggunakan sistem batch. Suhu yang digunakan itu selalu dijaga dengan konstan. Selanjutnya, kelembapan menurun selama proses pengeringan. Pada kabinet drying ini terdiri dari ruang tertutup dengan alat pemanas, fan untuk menghembuskan udara, outlet udara, dan juga inlet udara. Kabinet drying ini biasanya digunakan untuk uji coba produk sebelum scale up. Yang kelima yaitu adalah tunnel drying, di mana tipe ini sama seperti kabinet drying, namun sifatnya kontinu. Pengeringan dalam suatu tunnel di mana produk yang dikeringkan akan dilewatkan. Pengeringan ini bersifatnya lebih cepat, seragam, tanpa menyebabkan kerusakan bahan. Tunnel drying biasanya digunakan untuk buah-buahan. Bahan akan dimasukkan ke dalam baki dalam kereta yang bergerak. Jenis tipe pengeringan ini yaitu adalah cold current, counter current, dan juga multi-stage. Selanjutnya yang keenam yaitu adalah conveyor drying, di mana tipe pengeringan ini bersifat kontinu. Jadi bahan akan dilewatkan ke dalam tunnel yang mengandung udara panas yang bersirkulasi. Bahan akan diletakkan dalam conveyor belt ataupun ban berjalan. Proses dari pengeringan ini akan terkontrol, di mana faktor-faktor yang dikontrol yaitu adalah kecepatan aliran bahan, suhu, dan juga kelembapan. Proses pada tipe pengeringan ini itu adalah otomatis. Keuntungan dari menggunakan metode pengeringan ini yaitu yang pertama,
hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja. Selanjutnya, pengeringan dengan metode ini dapat dilakukan dengan skala besar. Adapun kelemahan dengan tipe pengeringan ini yaitu yang pertama, hanya dapat dilakukan pengeringan satu komoditas, tidak cocok untuk produk yang harus mengalami kondisi pengeringan berubah-ubah. Tipe pengeringan yang ketujuh yaitu adalah spray drying, di mana tipe pengeringan ini sangat cocok untuk pembuatan produk bubuk. Pengeringan yang terjadi ketika dispersi cairan ataupun slurry dikeringkan oleh aliran udara panas. Partikel yang telah kering dipisahkan kemudian akan dikumpulkan. Biasanya tipe pengeringan ini bisa digunakan untuk mengeringkan susu, jus, dan juga buah. Adapun alat-alat yang digunakan dalam metode ini yaitu adalah pemanas dan fan yang digunakan untuk menghasilkan udara panas pada suhu dan kecepatan tertentu. Selanjutnya ada atomizer ataupun jet untuk menghasilkan partikel-partikel cair dengan ukuran tertentu. Selanjutnya ada chamber di mana partikel cair kontak dengan udara panas. Selanjutnya terdiri dari tempat produk kering. 8 yaitu drum drying, di mana tipe pengeringan ini sangat cocok untuk produk cair, slurry ataupun pars. Lapisan tipis bahan dipanaskan pada permukaan drum yang panas. Selanjutnya lapisan tipis yang sudah dikeringkan dilepaskan dari drum dengan blade. Lama kontak bahan dengan permukaan drum sekitar beberapa menit. Serpihan bahan yang telah dikeringkan kemudian akan digiling. Pengeringan dengan tipe ini hanya cocok untuk bahan yang kurang sensitif terhadap panas. Suhu yang digunakan pada tipe pengeringan ini yaitu lebih dari 120 derajat Celcius. Selanjutnya, pengeringan dengan menggunakan metode ini dapat menyebabkan off flavor, yaitu chocolate flour, dan juga off color. Selanjutnya, kadar gula yang tinggi menyebabkan produk sulit diambil dari permukaan drum. Selanjutnya yang ke-9 yaitu adalah pengeringan dengan tipe vacuum drying. Keuntungan dengan tipe ini yaitu suhu yang digunakan lebih rendah sehingga kerusakan karena panas dapat dikurangin. Pengeringan dengan tipe ini tidak terjadi oksidasi selama pengeringan. Adapun bahan-bahan yang dapat dikeringkan dengan tipe ini yaitu adalah cairan, pasta, tepung, produk dalam bentuk irisan. Tipe pengeringan yang ke-10 yaitu adalah fresh drying, di mana pada tipe ini air akan dihilangkan dari bahan melalui proses sublimasi. Pada pengeringan ini tidak terjadi perpindahan cairan dari bagian dalam produk ke permukaan. Pada proses pengeringan kristal, es menguap menyebabkan rongga di dalam produk. Pada pengeringan ini tidak terjadi pengerutan produk. Struktur porosnya juga mudah direhidrasi. Suhu yang rendah dan pengeringan yang cepat menyebabkan kerusakan, karena pengeringan seperti pencoklatan dan enzimatis dapat dihindari. Pengeringan dengan tipe ini dapat mempertahankan flavor. Pengeringan dengan tipe fresh drying ini terdiri dari dua tahap utama. Yang pertama yaitu adalah pembekuan bahan, yang kedua yaitu adalah pengeringan dari bahan baku sampai dengan kadar air lebih kecil dari 2%. Pengeringan dengan tipe ini akan menghasilkan produk yang ringan, bentuk dan ukurannya dapat dipertahankan. Pengerutan pada tipe pengeringan ini dapat diminimalkan. Pengeringan ini dapat diaplikasikan pada teh instan, kopi, udang, buah-buahan seperti beri dan juga sayuran. Produk yang dikeringkan dengan tipe ini yaitu adalah produk yang dimana flavor dan daya rekonstitusinya merupakan parameter mutu yang penting. Tipe pengeringan yang 11 itu adalah pneumatic drying, di mana pada tipe ini merupakan metode pengeringan yang memisahkan bahan selama proses pengeringan. Bahan akan dikeringkan dengan cara melewatkan ban berjalan pada aliran udara panas. Selama pengeringan, partikel yang berukuran kecil akan cepat mengering dan terpisah terlebih dahulu. Tipe pengeringan yang selanjutnya yaitu adalah fluidized bed drying, di mana pada proses pengeringan ini udara panas dihembuskan pada partikel-partikel makanan, sehingga partikel tersebut akan tersuspensi dengan gerakan lambat. Partikel semi kering secara bertahap masuk ke dalam alat pengering yang berfungsi untuk mengeringkan sampai kering. Contoh produk yang dikeringkan dengan metode ini adalah granula, pati kentang, dan juga kacang kapri. Selanjutnya pengeringan yang terakhir yaitu adalah bean drying, di mana pada tipe ini digunakan sebagai tahap akhir dari pengeringan dari fluidized bed dryer
atau berfungsi menyempurnakan proses pengeringan setelah sebagian besar air menguap dari proses pengeringan lain. Biasanya kadar air akan menurun dari 10-15% menjadi 3-6% atau dapat lebih rendah lagi. Adapun perlakuan yang dapat dilakukan setelah melakukan pengeringan. Yang pertama yaitu adalah penambahan anti penggumpalan. Yang kedua adalah pengayakan. Yang ketiga, pemisahan benda-benda asing dan warna yang menyimpang. Selanjutnya yaitu adalah pengemasan. Produk kering sangat dipengaruhi dengan jenis pengemasnya. Fungsi dari pengemasan ini adalah untuk melindungi dari kelembapan, cahaya, udara, kotoran, mikroorganisme, bau asing, ataupun lain-lain. Produk hasil pengeringan beku harus dikemas dalam gas inert seperti N2 dengan volume perspek 1-2%. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.